Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab selanjutnya ya. Setelah kemarin kita belajar mengenai faktor dan kelipatan. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang FPB dan KPK. Nah, ini singkatan ya, Nak ya. Apa itu FPB? Apa itu KPK? Nah, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, yang pertama kita masih mengulang dulu ya. Ini kita mengulang materi pertemuan kemarin. Nah, pertemuan yang sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Nah, kita akan ulas ya, kita akan ulas sebentar mengenai faktor bilangan. Nah, apa itu faktor bilangan? Nah, bilangan A ada suatu bilangan ya. Di sini Bu Wida beri nama bilangannya itu A. Nah, bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis membagi B. Nah, dengan A dan B di sini adalah suatu bilangan asli. Nah, coba perhatikan contoh ini ya. Nah, tentukan faktor bilangan dari 45. Nah, ini sudah kita pelajari pada materi terdahulu ya, materi sebelumnya sebenarnya. Nah, nanti kita tuliskan dulu perkalian dua bilangan yang hasilnya 45. Nah, jadi untuk menentukan faktor dari bilangan 45, kita akan mencari perkalian dua bilangan yang hasilnya 45. Bu Wida tuliskan 45 di sini ya. Nah, kita tuliskan 45 itu perkalian dari bilangan apa aja? Nah, yang pertama, 1 dikali 45. Nah, lalu 2 dikali berapa kalau bilangan 2? Nggak ada ya. Nah, bisa kita tuliskan juga 45 itu adalah 3 dikali 15. Nah, misalkan 4 dikali berapa yang hasilnya 45? Tidak ada ya, jadi di sini kita urutkan bilangan asli di sini. Nah, untuk lebih mempermudahnya. 4 tidak ada, lalu 5 dikali 9, itu sama dengan 45. Selanjutnya, 9 dikali 5 juga hasilnya 45. Nah, yang terakhir 15 dikali 3 hasilnya 45. Oh, ada satu lagi ya. 45 dikali 1 hasilnya juga 45. Nah, jadi cara mencari bilangan-bilangan ini sebenarnya kalian bisa lihat ini. Bilangan 45 itu bisa dibagi 1 tidak? Nah, bisa dibagi 3 tidak? Nah, seperti itu dan seterusnya. Gitu ya. Jadi 45 ini bisa kita tuliskan dari perkalian dua bilangan. Nah, macam-macamnya sudah Bu Wida tuliskan di sini nih ya. Nah, jadi berapa aja nih faktor dari bilangan 45? Yaitu 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, sebenarnya ini juga faktornya 45, 15 itu kan sama ya. Sudah kita tuliskan di sini. Nah, sama ini kanan dan kiri. Jadi, faktor dari bilangan 45 yaitu berapa aja tadi? 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah, sekarang setelah kita tadi mempelajari faktor, nah sekarang kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Nah, kelipatan suatu bilangan itu adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, ingat ya, bilangan asli itu adalah bilangan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang contohnya, tentukan kelipatan dari 5. Nah, berarti kita tuliskan perkaliannya seperti ini ya. Pertama, kita urutkan bilangan asli mulai dari 1. 1 dikali 5 adalah 5. Setelah itu bilangan asli selanjutnya yaitu 2. 2 dikali 5 adalah 10. Nah, selanjutnya bilangan asli selanjutnya yaitu 3. 3 dikali 5 adalah
15. 4 dikali 5 adalah 20. 5 dikali 5, 25. 6 dikali 5, 30. 7 dikali 5, 35, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan dari 5 yaitu bilangan-bilangan ya, yang dia merupakan hasil kali dari bilangan asli dengan bilangan 5. Bisa dipahami ya, Nak ya? Nah, jadi kelipatan 5 adalah 5. Ini ya, yang di sini ya, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Jadi tanda titik 3 seperti ini melambangkan dan seterusnya. Nah, kalau kalian belum paham, coba dibuka lagi materi sebelumnya ya. Sebelum PTS dulu kita sudah membahas materi ini. Materi faktor dan kelipatan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktor prima. Nah, sebelum kita mencari FPB dan KPK, kita akan mempelajari dulu yang namanya faktor prima. Nah, faktor prima itu apa? Nah, faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Nah, siapa yang ingat nih bilangan prima itu bilangan berapa aja? Nah, itu sebagai tugas kalian kemarin ya, materi kemarin yang disampaikan melalui pembelajaran luring itu kalian Ibu beri tugas untuk mempelajari bilangan prima. Nah, bilangan prima, nah Bu Ida ulangin ya. Bilangan prima yaitu suatu bilangan yang memiliki dua faktor. Nah, faktornya itu yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, faktor dari 32. Nah, sekarang faktor dari 32 itu bisa kita cari seperti yang awal tadi ya. Kita menentukan faktor 32. Yaitu faktor 32 yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Nah, perhatikan. Nah, dari faktor-faktor dari 32 ini, bilangan mana yang merupakan bilangan prima? 1 bukan bilangan prima ya. 2 bilangan prima. 4 bukan, 8 bukan, 16 bukan prima, 32 juga bukan bilangan prima. Nah, jadi faktor prima dari 32 adalah 2. Bisa dipahami ya. Jadi faktor dari 32 itu kan banyak ya di sini ya. Sudah Bu Wida urutkan, tetapi faktor primanya berarti faktor yang bentuknya bilangan prima, yaitu 2. Nah, ini yang perlu kalian ingat juga ya. Tadi apa pengertian bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi faktornya 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan itu hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Bisa dipahami ya, misalkan 2. Nah, 2 itu kan faktornya hanya 2 ya. Jadi dia hanya bisa dibagi dengan 1 dan hanya dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Nah, kalau 1 kenapa bukan bilangan prima? Karena dia hanya memiliki satu faktor, yaitu bilangan 1 itu sendiri. Jadi kalau bilangan prima itu memiliki dua faktor. Nah, sekarang 4 ya, contohnya di sini bilangan 4. Kenapa dia bukan termasuk bilangan prima? Nah, 4 itu faktornya berapa aja? 1, 2, 4 loh. Dia sudah punya 3 faktor. Nah, berarti dia bukan bilangan prima. Contoh bilangan prima yang lain yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, yang dia hanya memiliki faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang apa yang dinamakan dengan faktorisasi? Nah, faktorisasi yaitu menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, ini ya, jadi menyatakan bilangan-bilangan dalam bentuk perkalian bilangan prima. Itu namanya faktorisasi. Nah, coba kita langsung ke contoh. Nah, belum contoh ya ini ya. Nah, ini cara menentukan suatu faktorisasi dari suatu bilangan.
Nah, yang pertama caranya, bagilah bilangan dengan bilangan 2. Nah, ulangi membagi dengan bilangan 2 jika memungkinkan atau jika masih bisa dibagi 2. Nah, kalau sudah tidak bisa, coba dibagi dengan bilangan 3. Nah, setelah itu ulangi jika memungkinkan dibagi bilangan 3 lagi. Selanjutnya, bagilah dengan bilangan 5. Nah, ulangi jika memungkinkan. Selanjutnya, bagilah dengan bilangan 7. Ulangi jika memungkinkan. Nah, selanjutnya bisa dibagi dengan bilangan 11, 13, dan seterusnya. Jadi kita bagi dengan bilangan-bilangan prima, mulai dari bilangan prima terkecil. Nah, contohnya ini ya. Carilah bentuk faktorisasi bilangan 24 menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang ini ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pohon faktor. Apa itu pohon faktor? Nah, kita akan memfaktorkan suatu bilangan atau mencari ini ya bentuk faktorisasi dengan menggunakan pohon faktor. Nah, caranya seperti ini. Kita akan menentukan faktorisasi dari bilangan 24 ya, ini ya intinya ya. Nah, 24 kita bagi dengan bilangan berapa tadi? Bilangan prima terkecil yaitu 2. Bisa nggak ini 24 dibagi dengan 2? Kita coba ya, 24 dibagi 2, hasilnya ternyata 12. Nah, 12 masih bisa dibagi 2? Nah, ternyata masih bisa. 12 dibagi dengan 2, hasilnya 6. Nah, 6 apakah masih bisa dibagi 2? Masih bisa. 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3. Nah, 3 ini sudah merupakan bilangan prima. Nah, jadi tidak perlu dibagi lagi ya. Nah, jadi kita tuliskan faktorisasi dari 24 itu adalah 2 nih ya. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, jadi ini perkalian-perkalian bilangan prima yang menghasilkan 24. Intinya seperti itu. Jadi kalau kita kalikan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 24. Nah, setelah penulisannya seperti ini, kita ubah ke bentuk seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2, ada 3 kali ya, 2-nya ya. Itu kita tuliskan menjadi 2 dipangkatkan dengan 3. Dikali 3. 3-nya pangkat 1 ya, jadi tidak perlu dituliskan. Nah, jadi faktorisasi dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Nah, paham ya nak ya? Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi FPB. Apa itu FPB? Nah, FPB itu adalah suatu singkatan ya. Nah, singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, jadi nanti di sini kita mencari FPB ini, kita mencari faktor-faktor dulu. Nah, faktornya ya, kita mencari faktorisasinya. Nah, pengertiannya nih ya, FPB adalah faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih. Jadi ketika ada dua bilangan kita mau cari FPB-nya, berarti kita akan mencari faktor-faktor dari dua bilangan itu dan kita pilih yang sama dan terbesar faktornya itu. Nah, sekarang contohnya ini ya. Berapakah FPB dari 18 dan 12? Nah, berarti nanti kita akan mencari faktor dari 18 dan faktor dari 12. Lalu kita pilih faktor yang sama dan yang terbesar. Nah, di sini kita tuliskan ya. Misalkan tadi kita punya mau cari faktor dari FPB dari 18 dan 12. Nah, kita cari faktornya dulu ya. Faktor dari 18 yaitu 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, jadi kalau kalian masih bingung cara mencari faktornya itu, berarti kalian tentukan bilangan yang bisa membagi 18 atau yang habis membagi 18.
Jadi 18 itu kan bisa dibagi 1. Habis dibagi 1 gitu ya. Lalu juga 18 itu habis dibagi berapa lagi? 2. Lalu bisa dibagi dengan 3. Lalu bisa dibagi dengan 6. Bisa dibagi dengan 9. Dan terakhir bisa dibagi dengan 18. Jadi 1 dan 18 ini ikut ya, ikut menjadi faktor dari 18. Paham ya? Nah, sekarang coba tentukan faktor dari 12 berapa aja yuk? Mulai dari 1, lalu berapa? 2, nah, lalu bisa dibagi berapa lagi? 3? Bisa. 3 dibagi 4? Bisa? Bisa ya. 4, 5? 5 bukan. 6? Iya. 8 bukan. Nah, terakhir adalah 12. Jadi faktor dari 12 itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi 12. 1, 2, 4, 6, dan 12. Bisa dipahami ya? Nah, dari faktor-faktor kedua bilangan ini, 18 dan 12 ini, kita cari yang sama dan terbesar. 1 sama ya. 2 juga sama, tapi bukan terbesar ya. 3 ada 6, lalu ini sudah tidak sama ya. Nah, ternyata yang sama dan terbesar adalah 6. Oh, jadi FPB dari 18 dan 12 yaitu 6. Nah, kita cari faktor yang sama dan terbesar. Oke, bisa dipahami ya? Nah, itu adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Sekarang selanjutnya yaitu KPK. KPK itu apa, Nak? Nah, KPK itu singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, pengertiannya yaitu kelipatan yang sama dan terkecil dari dua bilangan atau lebih. Nah, ini jangan sampai kebalik dengan FPB ya, Nak ya. Kalau FPB tadi kita cari faktornya yang terbesar. Nah, faktor yang sama yang terbesar. Kalau FPB nanti kita cari kelipatan. Nah, kelipatan yang sama yang terkecil. Tadi kalau B itu besar ya, FPB diingat-ingat jadi faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan yang sama yang paling kecil. Nah, langsung contoh aja ya. Nah, berapakah KPK dari 3 dan 5? Nah, berarti kita cari kelipatannya. Kalau FPB tadi kita cari faktor-faktornya ya. Faktor-faktornya kalau KPK kita cari kelipatannya. Nah, kelipatan dari 3 itu berapa aja? Berarti mulai dari 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Ini 3 itu 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 5, 3 kali 6, 3 kali 7, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya boleh ya kita tuliskan terus, gitu boleh. Tapi Bu Wida tuliskan cukup sampai di sini. Nah, sekarang kelipatan dari 5 berapa aja? Berarti mulai dari 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, dan seterusnya. Nah, kelipatan dari 5 tadi yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, ingat ya, kalau FPB tadi kita cari faktor yang terbesar. Nah, kalau KPK ini kita cari kelipatan yang sama yang terkecil. Nah, berarti kita cari yang sama yang paling kecil. 3 nggak ada ya. 6, 5. Berapa ini yang sama yang terkecil? Nah, sudah ketemu nih. 15 dan 15. Nah, jadi KPK-nya itu yang terkecil. Nah, yaitu 15. Kan ada lagi ya, kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama ada lagi sebenarnya. 30 misalnya ya. Nah, 30. Tetapi kan kita cari yang terkecil. Berarti yang kita ambil atau KPK-nya yaitu 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Bisa dipahami ya, Nak ya?
Nah, sekarang kita akan menentukan FPB dan KPK. Kalau tadi kan, Ibu kembali ke sini ya. Kalau tadi kita mau cari FPB, tuh kita ini ya tuliskan ya. Kita tuliskan seperti ini semua faktornya. Ini juga semua faktornya. Lalu cari KPK, kita tuliskan semua kelipatannya. Kita cari satu persatu. Nah, sekarang ada cara yang lebih cepat untuk menentukan KPK dan FPB dengan pohon faktor. Nah, pohon faktor itu yang cabang-cabang seperti tadi ya, Nak ya, waktu kita faktorisasi tadi ya. Nah, di sini kita akan menentukan FPB dan KPK dengan pohon faktor. Nah, yang pertama kita akan mencari FPB dengan pohon faktor. Nah, contohnya ini. Tentukan FPB dari 24 dan 48. Nah, berarti nanti kita akan mencari faktorisasi dari 24 dan faktorisasi dari 48. Nah, langsung di sini ya, langsung Bu Wida tuliskan. Faktorisasi dari 24 itu kita tuliskan seperti ini. 24. Nah, nanti langkahnya ini ya, di sini Bu Wida langsung tuliskan seperti ini. Ini sebenarnya kalian ngerjainnya tulisannya ini dulu. 24 dibagi dengan 2, hasilnya 12. 12 kita bagi dengan 2 dulu. Ingat ya, pembaginya di sini mulai dari bilangan 2. Kalau 2-nya udah nggak bisa, 3. 3-nya nggak bisa, ganti 5. Dan seterusnya. Asal pembagi-pembaginya itu di sini, yang di sini nih ya. Yang di kaki-kakinya ini nanti adalah semuanya bilangan prima. Mulai dari bilangan prima yang terkecil. Kalau ada. Gitu ya. Tadi berapa? 24 dibagi 2, hasilnya 12. 12 bisa dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Ternyata faktorisasi dari 24 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang faktorisasi dari 48 akan kita cari di sini. 48 dibagi 2, hasilnya 24. Nah, lalu 24 kita bagi dengan 2 lagi masih bisa ya. Nah, kita bagi dengan 2, hasilnya 12. Nah, apakah 12 masih bisa dibagi dengan 2? Bisa ya. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2 lagi, hasilnya 3. 3 sudah merupakan bilangan prima. Nah, jadi sudah stop. Nah, faktorisasi dari 48 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau kita tuliskan 2 pangkat 4 dikali 3. Nah, setelah kita menemukan faktorisasi seperti ini ya, faktorisasinya seperti ini. Nah, cara menentukan FPB, perhatikan ya. Itu kita pilih ya, kita pilih faktor yang sama ya. Bilangan di sini ada bilangan 2 dan 3. Di sini 2 dan 3 juga. Kebetulan sama ya, jadi kita pilih semua bilangan dalam faktorisasi yang sama, yaitu 2 dan 3. Dan pilih pangkat yang paling kecil. Nah, jadi macam-macam bilangannya tadi ada 2 dan 3. Kita tuliskan ya, 2 dan 3. Dan pangkatnya kita pilih yang kecil. 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 4. Kita lebih memilih pangkat yang terkecilnya adalah 2 pangkat 3. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 3. Dikali 3-nya pangkat berapa? Sama-sama pangkat 1 ya, jadi sama aja. Kita tuliskan 3. Atau 3 pangkat 1 itu sama saja ya. Nah, ingat ya, di sini ini perlu diingat. Cari faktor yang sama dan pangkatnya terendah. Nah, jadi yang sama faktornya kebetulan di sini sama semua ya, 2 dan 3. Cari pangkatnya yang terendah. Ini. Paham ya sampai sini ya? Nah, setelah itu kita kalikan ini FPB-nya. Kita kalikan 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 8 kali 3 yaitu 24. Nah, jadi FPB dari 24 dan 48 tadi adalah 24.
Bisa dipahami ya? Nah, sekarang contoh berikutnya. Nah, masih kita mencari FPB dengan pohon faktor, tetapi dari 3 bilangan. Nah, jadi kita bisa mencari FPB dari 2 bilangan, 3 bilangan, atau lebih. Nah, di sini kita akan mencari FPB dari 14, 28, dan 52. Jadi, faktor yang sama yang terbesar dari 3 bilangan ini berapa sih? Nah, kita cari dengan pohon faktor ya. Kita cari faktorisasi dari 3 bilangan ini. Yang pertama 14 bisa dibagi 2? Bisa ya, hasilnya adalah 7. Nah, 7 sudah bilangan prima. Dia nggak bisa dibagi 2 lagi, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi berapapun ya, bisanya dibagi 7. Jadi sudah stop sampai di sini karena dia 7 itu adalah bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 14 yaitu 2 kali 7. Nah, sekarang kita akan mencari faktorisasi dari 28. Pertama kita bagikan dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 28 dibagi 2 hasilnya 14. 14 bisa dibagi 2 hasilnya 7. Sudah habis ya. Jadi faktorisasi dari 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Atau 2 pangkat 2 dikali dengan 7. Nah, yang terakhir kita akan mencari faktorisasi dari 52. Bisa dibagi 2 ini 52? Bisa ya. 52 dibagi 2 hasilnya 26. 26 bisa dibagi 2 hasilnya 13. 13 sudah bilangan prima. Nah, berarti stop sampai di sini. Berarti faktorisasi dari 52 yaitu 2, 2, dan 13. Sorry, 2 kali 2 kali 13. Atau 2 pangkat 2 dikali 13. Nah, cara mencari FPP dari 3 bilangan ini, kita cari apa tadi? Faktor yang sama dan pangkatnya terkecil. Yang sama bilangannya berapa aja? Di sini ada 2 dan 7, 2 dan 7, 2 dan 13. Berarti bilangan yang sama dari ketiga faktorisasi ini ya, bukan cuma 2 ya. Kalau tadi kan cuma 2. Karena bilangannya hanya 2 yang dicari FPB-nya. Sekarang 3. Berarti yang sama adalah bilangan berapa ini? Ada 2 dan 7, 2 dan 7, 2 dan 13. Yang sama adalah hanya bilangan 2. Nah, perhatikan pangkat terkecilnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Yang terkecil adalah 2 pangkat 1 atau 2. Nah, cari faktor yang sama dan pangkat terendah atau pangkat terkecil, yaitu 2. Jadi, nggak perlu dikalikan ya, karena faktornya yang sama hanya 1 itu. Jadi, FPB dari 14, 28, dan 52 adalah 2. Bisa dipahami ya ini ya. Nah, selanjutnya KPK dengan pohon faktor. Nah, tadi kita sudah mencari FPB dengan pohon faktor. Sekarang kita akan mencari KPK dengan pohon faktor. Caranya sama persis. Kita buat pohon faktornya. Kita tentukan faktorisasinya. Nah, sekarang ini ya contohnya. Tentukan KPK dari 4 dan 8. Nah, sama kita akan mencari faktorisasi dari 4 dan 8. Nah, faktorisasi dari 4 itu dibagi 2 hasilnya 2. Berarti faktorisasi dari 4 yaitu 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, sekarang faktorisasi dari 8 kita cari. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Nah, ternyata faktorisasi dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Nah, bedanya dengan KPK, kalau KPK tadi kan kita cari faktor-faktor yang sama dan pangkatnya terendah. Nah, kalau di sini kita mencari faktor-faktor atau bilangan-bilangan dalam faktor itu yang berbeda-beda dan pangkat tertinggi. Nah, tulis semua faktornya dan pangkat tertinggi. Jadi, tidak perlu kita tuliskan yang sama, tetapi kita tuliskan tadi di sini ada bilangan 2, sini juga 2. Berarti ada berapa macam bilangan di faktornya itu? Di faktorisasi?
hanya ada di sini kebetulan hanya ada bilangan 2 ya. Dan pangkatnya kita ambil yang terbesar. Nah, jadi KPK dari 4 dan 8 adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Nah, di sini belum terlalu kelihatan ya, karena bilangannya ini sama. Coba kita perhatikan contoh selanjutnya. Tentukan KPK dari 72 dan 95. Nah, langkahnya kita tentukan pohon faktor dulu ya. Kita buat pohon faktor dari 72 dan 95. Nah, 72 dibagi 2 hasilnya 36. 36 dibagi 2, 18. 18 masih bisa dibagi 2 yaitu 9. 9 tidak bisa dibagi 2. Kita bagi dengan 3. Bisa ya, hasilnya adalah 3. Jadi faktorisasi dari 72 yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Nah, lalu yang 95 kita buat faktorisasinya juga dengan pohon faktor. 95 dibagi 2 nggak bisa. Dibagi 3 nggak bisa. Dibagi 5 bisa. 95 dibagi 5 hasilnya adalah 19. Nah, 19 ini sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan prima yang lain ya, karena dia merupakan bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 95 adalah 5 kali 19. Nah, cara kita mencari KPK itu kita tentukan bilangan yang berbeda-beda semua. Ada berapa macam bilangan? Ada 2, 3, 5, 19. Kita kalikan semua macam-macam faktorisasinya. Nah, jadi KPK-nya kita tulis semua faktornya dan pangkat tertinggi. Nah, faktorisasinya ada 2, 3, 5, 19. Faktor tertingginya 2 pangkat 3, 3 pangkat 2, 5 dikali 19. Nah, jadi KPK dan FPB, misalkan kita mencari dua bilangan yang sama ya, kita mau cari KPK-nya dan FPB-nya itu nilainya nanti pasti lebih besar KPK-nya. Gitu ya Kak ya. Nah, itu kita kalikan sekarang. Kita jabarkan ya, 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 8. 3 kali 3 dari sini ya, lalu kali 15 kali 19. Hasilnya 8 dikali 9 dikali 95. 95 itu dari 15 dikali 19. Hasilnya yaitu 6.840. Jadi KPK dari 72 dan 95 yaitu 6.840. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang nih kita akan mencari KPK dari 3 bilangan. 15, 36, dan 85. Nah, 15 itu kita cari pohon faktornya ya. Dibagi 2 nggak bisa ya, jadi dibagi 3 hasilnya 5. Sudah stop sampai di sini karena dia sudah bilangan prima. Jadi faktorisasi dari 15 yaitu 3 dikali 5. Sekarang selanjutnya faktorisasi dari 36 kita cari. Bisa dibagi 2 hasilnya 18. 18 bisa dibagi 2 hasilnya 9. 9 bisa dibagi 3. Nggak bisa dibagi 2 ya. 9 itu dibagi 3 hasilnya 3. Jadi faktorisasi dari 36 yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Atau 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, bilangan yang beda-beda apa aja nih? Ada 3, ada 5, ada 2. Ada 3. 3 cukup tulis 1 kali aja ya. Nanti kita pilih pangkatnya yang tertinggi. Oh, maaf, masih ada satu lagi. Bu Ida lupa, maaf. Nah, masih ada bilangan 85 ya. Kita cari KPK dari 3 bilangan ini soalnya tadi kelupaan. Nah, 85 itu kita bisa bagi dengan 2? Tidak. Bisa bagi 3? Tidak. Nah, bagi 5? Bisa ya. 85 dibagi 5 yaitu 17. Nah, 17 itu sudah merupakan bilangan prima. Jadi, faktorisasi dari 85 yaitu 5 dikali 17. Nah, dari faktorisasi ketiga bilangan ini, kita cari bilangannya itu macam-macamnya apa aja. Nah, kita tulis semua faktornya. Ada 3, 5, 2, 17. Nah, kita urutkan dari yang terkecil ya. Ada 2, 3, 5, 17. Yang bilangan 2 tadi, faktor
bilangan 2 ini, nah pangkat paling tingginya berapa? Di sini ada 2 pangkat 2, hanya satu ini ya. Jadi kita tulis 2 pangkat 2. Lalu 3-nya yaitu ada 3 pangkat 1 dan 3 pangkat 2. Kita tulis yang pangkatnya tertinggi yaitu 3 pangkat 2. 5-nya pangkat 1 ya, sama ya di sini ya. 17 juga pangkat 1. Nah, jadi tinggal kita kalikan. 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2. 3 pangkat 2 yaitu 3 kali 3. Kali 5 kali 17. Hasilnya yaitu 3060. Jadi KPK dari 15, 36, dan 85 yaitu 3060. Nah, jadi yang perlu kalian ingat itu adalah apa tadi? Kalau kita mencari KPK dan FPB itu sama-sama kita cari dengan pohon faktor gitu ya. Sebenarnya boleh sih tidak pakai pohon faktor, tetapi nanti akan lebih mudah. Kita pakai pohon faktor, lalu kita cari faktorisasinya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini tuh namanya faktorisasinya. Nah, faktorisasi bilangan prima lengkapnya. Nah, setelah itu kalau kita cari FPB, cari faktornya yang sama dan pangkat terendah. Kalau kita mau cari KPK, cari faktornya yang beda-beda semua. Jadi tulis semua faktornya, macam-macam bilangan di faktornya itu kita tulis semua. Dan yang tertinggi, entah dia faktornya ada di sini, ada di sini, ada di sini, sama gitu ya. Atau beda-beda, jadi semua macam bilangan yang ada di faktorisasi, kita tuliskan semua. Dan kita cari pangkat yang paling tinggi. Lalu kita kalikan. Jadi pahami ya? Nah, untuk materi hari ini sudah selesai. Nah, habis ini nanti Bu Wida kasih soal ya. Nah, untuk latihannya itu ini ya, ada 5 nomor A sampai E. Itu Bu Wida kasih nomor A, B, C, D biar nggak hurufnya nggak rancu sama yang ini ya, angkanya maaf, angkanya nggak rancu sama yang ini. Ada 5 nomor A sampai E. Itu masing-masing nomor kalian cari FPB dan KPK-nya. Jadi misalkan yang pertama cari FPB dari 8 dan 18 dan KPK dari 8 dan 18. Jadi ini FPB-nya berapa, KPK-nya berapa. Lalu yang nomor 2 juga sama, cari FPB dari 36 dan 48, cari juga KPK dari 36 dan 48. Jadi kan langkahnya ini ya, caranya sama, kalian sama-sama cari pohon faktornya, kalian cari faktorisasinya. Nah, lalu FPB-nya berapa, KPK-nya berapa. Nah, ada 5 nomor ya. Nah, misalkan nanti kalian dalam cari faktorisasinya kok nggak ada faktor yang sama, berarti nanti FPB-nya adalah 1. Ingat ya, kalau tadi dalam faktorisasi kalian cari dengan pohon faktor tadi, kok faktornya nggak ada yang sama, itu sama saja FPB-nya adalah 1. Jadi faktor persekutuan atau faktor terkecilnya adalah 1, karena semua bilangan itu FPB-nya, semua bilangan itu faktornya pasti yang sama adalah 1. Jadi 1 itu pasti merupakan faktor yang sama. Itu ya anak ya. Nah, selamat belajar, selamat mengerjakan latihannya. Nah, kalau ada materi yang belum kalian pahami, kalian boleh WA langsung ke Bu Wida loh, oke? Nah, pelajaran hari ini mengenai FEB dan KPK ini kita akhiri dulu ya nak ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Bu Wida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, nak ya.